Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nur Indah Ramawati SDMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis, saya Yunita Nur Salma, NIM 2020 19649. Di sini saya akan mempresentasikan masalah komunikasi bisnis pada perusahaan tertentu. Masalah komunikasi bisnis. Yang pertama, terdapat latar belakang. Yang kedua, pemilihan subjek dan objek. Yang ketiga, faktor permasalahan. Yang keempat, akibat permasalahan. Dan yang terakhir, penyelesaian permasalahan. Yang pertama, latar belakang. Mahasiswa Universitas Ciputra membentuk sebuah proyek bisnis bernamakan Tertentu, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan bersama 4 orang anggota. Proyek bisnis ini berdiri pada tahun 2014. Pada tahun 2015, di situ mulai terjadi konflik. Yang pertama, konflik peran, seperti kurang bertanggung jawab atas tugas yang sudah dimiliki oleh setiap anggota, tidak berkomitmen dengan pekerjaannya. Yang kedua adalah konflik individu, yang mana masing-masing anggota mulai memiliki pemikiran yang negatif antara satu anggota dengan anggota yang lain, sehingga mengakibatkan terjadinya perselisihan setiap mengambil keputusan dan menimbulkan sikap yang individualis. Pemilihan subjek dan objek. Objek penelitian adalah konflik perusahaan tertentu. Subjek penelitian adalah anggota tertentu, dosen pembimbing EP Universitas Ciputra, dan dosen Expert Organization Behavior Universitas Ciputra. Konflik peran kerja dan kepribadian merupakan faktor permasalahan di perusahaan tertentu. Selain itu, solidaritas yang rendah, kehancuran kelompok, perubahan kepribadian, dan dominasi adalah akibat dari permasalahan di perusahaan tertentu. Penyelesaian permasalahan dengan cara berkumpul dan berbicara baik-baik, serta penggunaan orang ketiga atau dosen sebagai mediator ini yang terjadi di dalam perusahaan tertentu. Faktor permasalahan, komunikasi yang buruk, dalam arti komunikasi yang menimbulkan kesalahpahaman antara pihak-pihak yang terlibat, dapat menjadi sumber konflik. Saat ini, para anggota tertentu sangat jarang melakukan komunikasi, karena sudah rentannya hubungan antar individu di dalam bisnis. Peran kerja yang tidak sesuai yang bisa menimbulkan konflik. Jika seseorang ditempatkan di tempat yang bukan keahliannya, maka kinerja kelompok pasti akan menurun, dan itu menyebabkan terjadinya konflik. Saat ini, para anggota tertentu masih ada yang memiliki peran kerja yang tidak sesuai kemampuan individu, dan peran yang tidak jelas, sehingga masih ada kesalahpahaman antar individu. Akibat permasalahan. Akibat permasalahan ada 4. Yang pertama, rendahnya solidaritas anggota tertentu. Yang kedua, hancurnya pertemanan. Namun, pada tertentu hubungan pertemanan masih ada yang berjalan dengan baik. Yang ketiga, perubahan kepribadian. Seperti sudah malas bekerja, tidak ada rasa percaya antar anggota kelompok. Dan yang terakhir, kelompok tertentu masih ada yang mendominasi kekuasaan, karena sifat yang terlalu egois membuat anggota tidak mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Penyelesaian permasalahan. Konflik lebih baik diselesaikan dan dibantu oleh pihak ketiga yang netral. Jika dari pihak internal kelompok sudah tidak bisa mengatasi masalah atau konflik tersebut, dengan mendatangkan pihak luar, biasanya menyebabkan adanya suasana yang baru, pandangan-pandangan yang baru, yang membawa kepada situasi konflik yang bersifat fungsional. Saat ini, tertentu sudah tidak memiliki konflik, tetapi hubungan antar individu sudah tidak baik, karena sudah jarang berkomunikasi. Karena saat ini terjadi konflik sudah diselesaikan dengan baik-baik antar individu itu sendiri. Selain itu, tertentu juga telah menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggota kelompok dengan cara adanya pihak ketiga, yaitu dosen. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik lisan maupun tulisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.